Pertanyaan pertama, kalau pakai PC gimana caranya? Ini cara ngambil link affiliate lewat Shopee Affiliate di dashboard ya maksudnya. Jadi kalau ngambil dari dashboard affiliate tinggal masuk ke tautan khusus atau custom, ini kalau buat yang mau custom. Jadi kalau lewat PC itu biasanya fokus ke sini ya, ke custom link. Jadi kalau mau custom link tinggal copy aja, misal mau share, tentang keyboard ini, tinggal copy link address terus disalin di sini. Nah, misal tadi keyboard, tinggal tulis keyboard aja, terus misal kalian mau share ke WA atau ke FB tinggal ditulis aja, misal Facebook. Oke, terus tinggal dapatkan tautan. Oke, udah tinggal di-copy aja, salin tautan. Misal share di Facebook seperti ini. Oke, terus, setelah ngambil link lewat custom link, kalian bisa juga ngambil langsung dari penawaran Shopee. Tapi untuk di penawaran Shopee ini biasanya nggak semua tampil ya. Kalau penawaran Shopee semua tampil, tapi yang tertentu ini ada di penawaran brand. Nah, kalau penawaran brand itu biasanya khusus yang akun udah influencer. Nah, sebagai contoh penawaran brand, penawaran produk. Nah, untuk di awal dulu saya nggak tampil ya untuk produk-produk seperti ini, tapi setelah mulai aktif di Shopee Affiliate nanti kalian bisa muncul untuk produk-produk rekomendasi dari Shopee-nya. Dan kalau kalian promosi yang di sini, ini untuk, komisinya lebih gede. Kalian bisa cek. Oke, sambil monitoring, bentar ya. Oke. Silahkan kalau ada yang mau tanya boleh, tinggal masukkan ke komen. Nah, misal saya mau share link yang tadi ya, tinggal kopas seperti ini. Terus misal mau bikin status tinggal langsung tulis caption-nya. Dan ini udah langsung universal link, kalian udah nggak perlu nambah-nambah, apa itu, menambahkan kata-kata universal link nggak perlu, jadi tinggal langsung seperti ini. StreamYard. Oke, sambil monitor. Oke, langsung aja tanyakan aja. Misal pertanyaan yang dulu-dulu nggak masalah, tinggal ditanyakan aja. Ini kayaknya kalau lancar, saya bakalan sering live ini. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan, kenapa teman saya sudah order pakai link dan biasanya ini udah 2 hari belum masuk laporan konversi. Pertama dicek dulu untuk linknya udah bener apa enggak, dan pastikan itu linknya udah bener-bener diklik atau enggak, itu juga perlu ditanyakan. Oke. Terus ini, aku udah daftar 1 minggu. Tapi belum share link karena belum bisa isi rekening, udah chat Shopee juga belum bisa. Untuk ngisi data rekening ini saya kasih tahu ya. Kalian tinggal masuk aja ke dashboard affiliate seperti ini. Saran saya pakai ini ya, kalau nggak punya laptop atau PC pakai browser. Terus di mode desktop itu nanti kalian baru bisa ngisi, soalnya untuk tombol share-nya itu nggak kelihatan. Kalau nggak kalian bisa lihat di video saya yang ini.
Ini untuk lihat cara isinya ini setelah isi diterima terus ngapain. Nah ini, bisa tonton yang video saya ini. Itu udah detail untuk cara ngisinya. Jadi memang untuk tampilannya Shopee itu kurang bagus ya. Ya karena tampilannya kepotong, jadi kalau pakai browser itu yang di handphone tuh tampilannya untuk tombol editnya itu nggak kelihatan. Makanya harus di tampilan desktop, terus kalau perlu di mode landscape. Jadi kalian bukanya di handphone terus mode landscape seperti ini. Nah itu nanti baru kelihatan untuk tombol editnya. Terus ada lagi. Mas, link yang sudah di-custom itu bisa bertahan berapa hari? Misal kita posting di sosmed yang klik link itu 2 minggu, kemudian apakah tetap kehitung? Oke, untuk link itu nggak ada masa berlakunya, tapi itu ada masa berlaku untuk yang klik. Jadi untuk yang klik itu istilahnya kena CAC atau CAC, tulisannya. Jadi nanti itu selama dia belanja, setelah diklik, terus selama 7 hari ke depan kalau dia belanja, itu nanti komisinya akan masuk ke kita. Asal dia nggak ngeklik link yang lain ya. Makanya untuk link yang udah kita ambil dari misal ngambil dari, sini ya, misal kita ngambil dapatkan tautan seperti ini berlaku selamanya. Jadi nggak perlu kalian harus ngupdate, harus ngambil ulang, itu nggak perlu. Itu berlakunya 7 hari itu setelah diklik. Jadi buat yang klik. Jadi kalau kita sebagai affiliate, itu linknya berlaku selamanya. Jadi nggak perlu ngulang-ngulang ngambil. Oke, seperti itu. Oke, ini Mas Flabian Mon, hadir Bang. Oke, terima kasih. Oke, ya ini, seneng banget ternyata kalau live tuh bisa interaksi langsung seperti ini ya. Jadi apa yang ditanyakan tuh bisa langsung kerespon. Soalnya kebanyakan yang tanya juga pertanyaannya sama di komen dan banyak yang nggak kerespon juga. Lebih enak kalau live seperti ini. Nah, terus untuk tadi yang lanjut ke masalah ngambil link, kalau kalian ngambil yang link di sini itu untuk komisinya lebih gede, ini bahkan bisa sampai 9% ya. Ini untuk produk kesehatan, komisinya satu penjualan ini 15.000. Tapi untuk harga produknya emang kebanyakan lumayan, yang menyesuaikan lah. Jadi ini untuk produknya harganya 168, kalau kita bisa berhasil jualin itu dapat komisi 9%. Jadi sekali jual ini kalian dapat komisi 15.000. Lumayan ini kalau kalian, banyak target market atau grup WA-nya kebanyakan isinya orang tua bisa share kayak gini produknya. Terus ini ada penawaran brand. Nah, untuk penawaran brand ini biasanya langsung ke tokonya. Nih, langsung ke merek-merek tokonya ya. Ini buat para anabul nih ada Whiskas. Dapatkan tautan ya detail. Nih, jadi kita bisa cek. Untuk komisinya gede juga ini 13,5%. Dan ini dia langsung kita suruh rekomendasikan tokonya ya, bukan per produk ini. Nah, ini tokonya dia udah Shopee Mall. Jadi kalau kalian promosikan ini jelas dapat komisi. Dan untuk yang dapat komisi diingat ya, itu cuman toko yang berlabel Star sama Shopee Mall, itu selain itu nggak ada, jadi nggak usah diperdebatkan lagi. Nah, kalau mau nge-share link jangan yang ini. Misal kalian pakai PC ya, nge-share-nya langsung ngambil yang dapatkan tautan. Soalnya beda ini linknya. Jadi linknya udah link universal, kalau di sini link biasa. Kalau kalian share yang ini, nanti kalian nggak akan dapat komisi. Seperti itu. Oke, selanjutnya jawab pertanyaan dari Bang Trove Tubai. Bang, sudah isi formulir pembayaran tapi kok masih tinjauan tertunda terus. Untuk status tertunda itu nggak masalah ya, punya saya itu udah hampir 3 bulan lebih masih tertunda juga, tapi untuk pembayarannya lancar, tetap masuk. Dan hari ini habis cair tadi untuk pembagian komisi yang bulan Agustus berarti. Itu udah mulai cair tadi. Jadi nggak masalah kalau statusnya tertunda itu nggak masalah. Tetap lancar bisa cair. Selanjutnya dari Mbak Rasnawati. Kenapa sudah ada penyelesaian pesanan dari teman saya yang melalui link yang saya bagikan tapi komisinya belum masuk dan ada keterangan belum verifikasi. Oke, untuk yang
belum masuk dan belum terverifikasi itu emang prosesnya lama, saya contohkan ya. Jadi kalau dilihat di laporan konversi, nah di sini ada status yang namanya nih kalau kalian harus digeser sih ini. Saran saya kalau, baca-baca, seperti kayak gini enak lewat komputer ya, jadi lebih detail. Kalau pakai browser bisa sih, tapi nggak bisa geser-geser seperti ini. Nah, untuk status tidak diverifikasi ini nunggu selama 1 bulan. Nanti kalau udah 1 bulan selesai, transaksinya udah selesai, nanti berubah jadi terverifikasi. Kalau terkena indikasi penipuan, itu biasanya kita nggak sengaja, kita punya saya sendiri juga kadang gitu, pernah ngetes link sendiri, terus saya belanja di Shopee. Nah itu, masuk konversinya ke sini, tapi nanti ini statusnya penipuan. Penipuan maksudnya, ngorder sendiri, fraud. Terus di bagian komisi, nanti komisinya tulisannya nol, nggak ada komisi yang masuk, walaupun itu belanja dari star seller, gitu. Jadi itu nunggu aja 1 bulan nanti, baru berubah statusnya. Lanjut, ini Mas udah isi formulir, kita berhasil disetujui, gimana Mas dan cara perhitungan pajaknya? Kalau pajak nanti otomatis dipotong, jadi nggak usah khawatir ya, kalian nggak usah, takutin nanti kalian harus laporan, harus setor itu nggak perlu. Ya memang untuk pajak ya di Shopee Affiliate itu agak gede kalau kalian nggak punya NPWP, tapi ya nggak masalah. Entar ini saya head dulu, pengaturan pembayaran. Jadi untuk pajak nanti udah langsung dipotong, kalian nggak usah khawatir untuk harus setor atau gimana, udah dibalas semua. Oke, silakan yang belum subscribe ya. Kebanyakan ini yang tanya-tanya nggak subscribe ini sayangnya. Dukunglah buat nambah-nambah subscriber. Nih soal pajak saya tunjukkan ya. Nih, ngomongin pajak sekarang. Untuk pajak di Shopee Affiliate itu nanti kita kena tarif 10%. Ini untuk pajak penghasilan PPN biasa. Terus ini kalau, antara yang punya NPWP sama enggak, itu yang punya NPWP itu potongannya lebih kecil, cuman 2% untuk pajak yang dipotong nanti. Terus yang nggak punya NPWP, yang NPWP-nya dikosongin itu nanti kena 4%. Ya, jadi pilih mana. Saran saya sih kalau punya NPWP masukin aja, jadi lebih murah. Dan yang belum punya bikinlah, buat nyumbang-nyumbang negara. Oke, jadi perbedaannya itu. Dan kalian nggak harus repot, laporan ya, nanti udah dilaporkan otomatis dari sini untuk pajaknya. Lanjut. Aduh, mana tadi? Oke, silahkan yang mau tanya bisa langsung drop di komentar. Kembali lagi, untuk laporan konversi ternyata banyak yang belum bisa baca ya. Sebenarnya kalian bisa lebih detail mengenai tentang Shopee Affiliate itu tinggal baca di bagian hub edukasi ini. Itu udah lengkap. Tapi emang kalau kita nggak ini ya, kalau belum menjalankan sih belum belum begitu paham. Jadi makanya untuk konten saya itu bisa bantulah untuk buat yang pemula. Oke, pertanyaan selanjutnya. Udah aku subscribe lama, Bang. Good, oke, makasih. Nih, soal rekening. Kalau nggak ngisi rekening, apakah nanti bisa komisi cair? Jadi untuk komisi yang di bawah 1 juta itu bisa cair, nanti bisa cairnya masuk ke Shopee Pay. Jadi ya pastikan untuk Shopee Pay kalian udah kondisi aktif. Kondisi aktif itu maksudnya udah diverifikasi juga. Tapi saya sarankan kalau yang belum punya rekening mending bikin ya, soalnya ini buat keperluan bisnis. Dan saran saya juga, mending nggak usah pinjam rekening kayak, kalau kalian masih belum umur, misal belum 17 tahun, itu udah ada sekarang rekening yang buat untuk tabungan pendidikan. Itu juga bisa dipakai. Karena itu untuk tabungan pendidikan, itu malah ada buku tabungannya, dan itu bisa buat verifikasi. Jadi kalian nggak harus ngerecokin ganggu orang tua, tapi kalau store ke orang tua nggak masalah.
Jadi penghasilannya disetorkan ke orang tua. Nanti ini urusannya lebih ke belakang. Jadi nanti kalau kalian udah rutin penghasilannya, terus kalian harus, kalau harus nyairin duit harus ngubungin orang tua kan repot. Yang penting kalian duitnya masuk ke rekening kalian sendiri, nggak harus ributin ke orang tua. Biasanya orang tua itu malah takut atau curiga kalau dipinjemin rekeningnya. Ya karena takutnya nanti kepotong, takutnya ini kan jadi masalah nanti, mending bikin sendiri. Bisa kok sekarang nggak harus pakai KTP juga bisa, atau bank yang online itu juga bisa, tapi itu harus yang punya KTP sih. Kalau saran saya mending kalau buat bisnis, bikinlah untuk rekening. Lumayan kalau untuk di Shopee Affiliate ini lebih cepat menghasilkan. Saran saya bikin rekening. Jadi nanti untuk rekening itu kepakainya setelah penghasilan kalian udah di atas 1 juta, itu nanti ditransfer ke rekening. Lanjut, Mas saya beli barang dari link afiliasi, akun beli pakai jaringan seluruh, tapi tetap nggak masuk konversinya itu gimana ya? Nah, ini saran saya jangan ini ya, jangan beli pakai link affiliate kita sendiri. Nanti itu otomatis nggak masuk untuk komisinya, dan itu nanti dapat indikasi penipuan. Dan resikonya juga nanti kalau keseringan akun kita bisa dibekukan. Soalnya sekarang udah banyak banget yang kena kasus akun Shopee affiliate-nya langsung dibekukan, nggak tahu alasannya kenapa. Bahkan ada yang belum ngapa-ngapain ya, kayak tadi yang misal, nggak kita udah join, udah lama, udah sebulan lebih, tapi untuk data pembayarannya nggak diisi. Itu nanti sama Shopee-nya itu dianggap akun tidak aktif, dan itu nanti resikonya juga akan dibekukan. Ya makanya kalau udah daftar keterima, udah langsung diisi aja. Ini ada fitur member baru ya? Ini maksudnya apa ya? Oh, iya iya, link pendaftaran timmu. Oh, ini ada menu baru, ajak member baru namanya. Duh, ganti lagi kodenya ini ya. Konten saya harus dirubah ini berarti. Oke, nggak masalah. Ini harus dirubah berarti ya. Oke, lanjut. Dari Mas Rahmat Fauzan, perbedaan Shopee Affiliate Influencer dan partner. Oke, sekarang udah ada yang baru namanya, program partner ya. Untuk yang partner ini bedanya komisinya lebih gede, dan untuk partner ini lebih berat karena ditarget ya, tadi kan ditarget 2 bulan itu udah harus ada 300 transaksi penjualan. Nah, itu baru bisa, masuk ke partner. Dan di partner ini sistemnya juga undangan, dipilih sama Shopee-nya. Dan untuk konten itu nggak boleh konten ngambil dari orang lain, re-upload, terus screenshot itu nggak bisa. Harus bikin konten sendiri, ya contohnya nge-review barang, itu juga juga harus sendiri videonya. Dia harus ngambil video sendiri, kontennya orisinil dari pembuatnya. Jadi nggak boleh pakai konten orang lain. Nah, ini pertanyaan dari Mas DNA Stiker. Mas, misalkan apabila ada yang klik link terus check out kita tapi dari pengguna Shopee Malaysia atau Taiwan, apakah juga dapat komisi? Untuk pembeli ya yang dari luar itu nanti kita tetap dapat komisi, tenang aja. Yang penting perlu diperhatikan tuh yang penting mereka ini transaksinya harus di toko yang Star sama mall. Jadi harus dari kedua itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, masih banyak ya? Siap. Nih, pertanyaan dari Neng Yulianti. Kalau biar bisa jadi Shopee influencer gimana? Kalau mau jadi influencer itu syarat awal ya, pas daftar itu harus minimal follower-nya 2.000, itu nanti otomatis langsung udah jadi Shopee influencer. Kalau yang belum memenuhi syarat dan langsung daftar itu otomatis, jadi akun Shopee affiliate biasa, seperti itu. Jadi syaratnya harus punya
sosial media yang ada 2.000 follower. Nih, terus ada pertanyaan dari DNA Stiker lagi, "Mas, kalau ambil konten video dari Shopee apakah aman?" Untuk ngambil konten dari Shopee aman. Jadi, asal gini ya, kalian misal ngambil kontennya dari toko A, maka yang link yang dipromosikan juga dari toko A. Misal itu produknya banyak yang jual ya. Jadi itu menyangkut soal etika sama, biar nggak terjadi pelanggaran lah istilahnya. Soalnya nanti takutnya misal kontennya itu dipakai, terus ketahuan sama penjualnya, dan yang dijual itu bukan dari tokonya itu nanti bermasalah, nanti bisa dilaporkan dan akunnya bisa dibekukan juga. Ya makanya untuk share kayak gitu harus hati-hati juga, usahakan untuk tokonya sama, jangan sampai beda toko. Ya misal ngambil video dari toko A, langsung ambil linknya juga dari toko A, jangan ngambil link yang lain. Untuk ini ya, untuk jadi influencer kayaknya nanti ada perkembangan deh. Jadi kalau ini pernah saya ada member tuh dulu awalnya juga akun influencer biasa, tapi setelah aktif di Shopee Affiliate itu langsung dapat penawaran, udah seperti di Shopee, udah seperti akun influencer jadinya. Jadi tetap komisinya juga bisa naik, jadi nggak masalah. Dan selisihnya juga nggak banyak sih 1% itu masih nggak masalah. Kalau saya mending sih, asal jalan dulu ya, kalau misal belum punya follower ya udah apa adanya dulu. Oke, terus ini ada pertanyaan dari Mas Iwan Purwanto, "Untuk jadi affiliate Shopee apakah harus berbayar?" Nggak harus berbayar. Ini gratis, full gratis ya, jadi nggak harus ngeluarin biaya apa-apa, kalian tinggal langsung aja daftar, itu udah enak banget. Dan nanti daftarnya jangan lupa masukin kode ini. Ini kayaknya harus ada yang baru ya. Jadi kalau yang daftar pakai kodenya saya nanti bisa konsultasi langsung ke saya. Tapi nanti saya cek ya, karena, member yang gabung lewat referral nanti bisa kelihatan, yang gabung dari tempat saya atau enggak bisa kelihatan. Kalau misal belanja pakai link sendiri apa boleh? Saya sarankan jangan ya. Eee, Nanti percuma juga kalau kita beli pakai link affiliate kita sendiri, pertama nanti nggak dapat komisi, komisinya nol, terus selanjutnya nanti resiko akun dibekukan, jadi mending nggak usah. Mending karena ini, program affiliate ya, itu kita fokusnya emang datengin, biar produknya itu dibeli orang lain bukan dibeli sendiri. Terus dari Rumah Jahit dan Usaha, "Bang, teman saya beli dari link yang saya bagikan, tapi nggak masuk konversinya itu gimana? Padahal dia beli 2 produk, yang satu masuk, satunya lagi nggak, ada kerjanya sama." Untuk, kasus seperti ini ya, kadang itu konversi nggak masuk itu sebabnya karena pertama mungkin dia pas check out terus nggak jadi, itu bisa bisa terjadi atau retur barangnya atau dibatalkan sama pembelinya itu juga bisa. Jadi makanya, komisinya nggak masuk, itu juga bisa. Terus mungkin salah link juga bisa, terus selanjutnya dia pas check out itu dia ngeklik link dari member affiliate lain, itu juga bisa terjadi kayak gitu. Jadi komisinya jadi nggak masuk ke tempat kita. Soalnya komisi itu nanti dihitung dari klik terakhir. Ya buat yang belum daftar silahkan masukkan kode ini, nanti bisa konsultasi langsung sama saya. Dan kalau kalian daftar lewat, program seperti ini ya, yang dari affiliate team, itu lebih gampang diterima daripada kalian daftar langsung, itu terbukti banget. Banyak yang daftar sendiri gagal tuh karena mereka daftar sendiri dan follower-nya biasanya karena dikit, terus, akun sosmednya kurang kurang dioptimasi jadi nggak diterima. Selanjutnya dari DNA Stiker lagi, cara mendapatkan traffic gratis, misal dari TikTok, Instagram. Kalau saya sehari satu konten, kadang 1 sampai 2 konten kalau di TikTok.
Kalau keseringan juga nanti bermasalah ya, bener kena shadow ban itu bener. Jadi yang biasanya, bisa dapat traffic sampai ribuan itu cuman dapat 10, 40 itu biasa. Mending konsisten rutin, sehari 1 atau 2 itu udah cukup. Kalau mau lebih enak lagi pakai YouTube itu lebih lebih mantap ya, dari segi konversi sama, traffic-nya juga lumayan. Dari Neng Yuli, "Oh ya aku punya akun affiliate 2, apakah boleh diisi data yang sama atau harus beda?" Untuk saat ini belum tahu ya, itu nanti bermasalah atau enggaknya. Kalau saran saya mending kalau punya 2 akun mending dipisahin. Misal kalau punya adik atau suami, ya udah pakai namanya adik apa namanya suami. Nanti takutnya kalau ada double data, itu nanti salah satu suruh nutup, itu biasanya kayak gitu sih untuk program affiliate. Jadi kalau double-double juga takutnya bermasalah. Terus dari Kak Baik Novi, dari mana tahu apakah kita, akun Shopee affiliate biasa atau affiliate influence? Kalau dari saya sendiri tuh bedainnya pertama dulu daftarnya pakai akun sosial media yang follower-nya berapa. Kalau masih di bawah 2.000 itu otomatis nanti ke affiliate biasa. Kalau udah di atas itu 2.000 nanti otomatis jadi affiliate influencer. Biasanya terus, indikasi kedua itu dari penawaran brand sama penawaran produk. Kalau udah akun influencer itu nanti udah langsung muncul seperti ini. Sekarang udah banyak ya, dulu nggak begitu banyak untuk penawaran brand seperti ini. Onyx. Ini bahkan permen pun bisa dimainin affiliate-nya ini. Komisinya gede 6,3. Jadi untuk akun influencer ini nanti akan muncul. Tapi nggak semua ya, biasanya akun influencer yang baru join itu juga nggak langsung muncul. Nanti setelah ada beberapa penjualan baru ada. Oke, pertanyaan dari Kak Sela Audia Septian. Bang, kalau cuma klik link aja dapat nggak komisi? Jadi kalau program affiliate itu harus ada transaksi. Jadi kalau program affiliate itu harus dihitung berdasarkan konversi penjualan, bukan dari klik. Karena bukan program periklanan ya. Kalau program periklanan emang dihitung dari klik. Kayak Google AdSense, terus yang nulis-nulis blog itu emang dihitung dari jumlah klik. Tapi kalau dari Shopee affiliate atau dari program affiliate manapun itu dihitung dari penjualan. Jadi untuk klik ini bukan jadi patokan perhitungan, tapi dihitung dari konversi ini sama omsetnya. Jadi dihitung dari situ, bukan dari jumlah klik. Nah, ini ada yang konversi banyak tapi komisi nol juga ada. Ini biasanya transaksi yang di luar toko mall atau Star. Oke, ini ada 2 ya, banyak yang kasus seperti ini karena merasa belum keterima terus daftar lagi, ternyata malah keterima semua. Nah, ini saran saya mending fokus dulu ke salah satu aja, yang akun Shopee Pay-nya aktif, dah mending kayak gitu. Soalnya kan untuk akun Shopee Pay itu cuman dibatasi 1 KTP, 1 akun aja. Mas, kalau kita promosikan link custom via iklan TikTok Ads, FB Ads, influencer, atau penarikan lainnya apakah diperbolehkan? TikTok Ads, FB Ads, boleh sih nggak masalah, kalau nanti untuk Shopee affiliate-nya itu nggak ada masalah, tapi untuk program periklanannya itu nanti bermasalah. Contohnya kayak Facebook Ads. Jadi kalau Facebook Ads itu kita promosi link affiliate itu biasanya sering kena AME atau pembatasan akun. Jadi kalau mau main FB Ads itu harus diarahkan ke halaman website dulu atau landing page istilahnya. Jadi nanti di halaman website itu kita taruh link affiliate-nya di situ, nggak boleh langsung kita promosi di FB Ads, nanti tampilannya langsung link affiliate itu biasanya, kebanyakan ditolak sama FB Ads-nya. Tapi ini biasanya nggak masuk loh untuk biaya iklan dibanding nanti penghasilan yang kita terima. Soalnya untuk komisinya tahu sendiri, komisinya
untuk per transaksi itu 3 sampai 10% dan itu maksimal 10.000. Sedangkan per lead-nya kalau kita main FB Ads itu bisa sampai per orang itu bisa sampai 20.000, 40.000, makanya bisa resiko boncos kalau pakai iklan. Oke, lanjutnya dari Mas Flabianmon. Bang, kalau bikin konten di YouTube pakai video yang di toko, apakah tidak melanggar ketentuan hak cipta dari YouTube? Untuk kayak gitu nanti resiko ya, saya pernah pakai konten orang lain terus di-upload di YouTube, itu nanti kena copyright, jadi nanti malah akunnya dibatasi. Walaupun udah diedit loh, walaupun udah ditambah-tambahi, tapi tetap aja kena, eee, teguran dari YouTube-nya. Tegurannya nggak parah sih, cuman nggak bisa upload selama 1 minggu. Dan untungnya itu bukan akun YouTube saya yang utama, ini saya tunjukkan ya, saya ganti akun dulu. Jadi saya pernah juga sih ngambil konten dari bahkan dia, saya itu ngambilnya bukan dari Shopee, tapi ngambil dari situs luar, AliExpress, tapi ternyata kena copyright. Tapi kalau untuk lokal kemungkinan kalau ada yang ngeklaim atau ada yang upload upload video yang sama, itu nanti biasanya kena copyright. Nah, ini contoh yang kena pelanggaran copyright. Kemarin salah satu kena, tapi udah saya hapus videonya. Jadi nanti, resikonya seperti ini, jadi kena teguran pedoman komunitas. Kalau sekarang saya mending lebih fokusnya ini, bikin konten sendiri atau original. Jadi kalau mau bikin review video sendiri itu mending apa yang kalian beli, apa yang kalian punya sekitar itu mending jadiin review aja. Dan ini lebih awet, jadi kalian nggak harus promosi terus ya, kayak seperti kalau kita promosi di, Facebook Group atau di Facebook profile itu kan kita harus posting terus, harus share link terus. Kalau di sini kan sekali bikin konten, sekali upload, nanti selama ada yang klik link, terus ada yang beli, kita dapat komisi terus. Jadi ini bisa passive income. Jadi kalian nggak harus kerja terus. Oke, ternyata untuk live di sini lebih rame ya. Biasanya saya untuk live di TikTok, tapi di TikTok kadang terlalu random banget, kadang rame, kadang sepi. Ini lumayan untuk live pertama kali udah bagus nih. Oke, terus pertanyaan dari Trove to Buy. Bang, kenapa di laporan konversi saya bukan dari produk yang pernah saya share? Oke, untuk kasus seperti ini nggak masalah ya. Jadi misal kita udah share link produk A, tapi ternyata ada yang klik link kita, ternyata dia nggak jadi beli, malah beli produk yang lain, itu nggak masalah. Selama mereka belinya di toko Star atau mall itu, nanti kita tetap dapat komisi. Di tempat saya juga kebanyakan seperti itu. Saya nggak pernah yang namanya nge-share kayak gini ya, yang produk-produk dapur seperti ini nggak pernah. Apalagi ini, seperti kaos kaki, ini nggak pernah. Saya kebanyakan membahasnya teknologi sama, aksesoris ini kayak kacamata, sepeda gitu. Jadi wajar untuk barang yang masuk konversi ke kita itu barang bukan yang kita promosikan, itu nggak masalah. Nanti untuk komisinya tetap masuk kok. Makanya kita itu mending kalau main affiliate gini fokus ke gimana cara dapat klik yang banyak. Ya udah fokusnya itu aja. Itu malah lebih jadi kalian nggak harus diributin masalah kok yang diterima beda kok. Ada yang beli kok nggak dapat komisi, udah itu nggak perlu diperhatikan. Kalian capek kalau ngurusin kayak gitu, ngurusin konversi dan segala macam. Mending fokus sharing, link yang sebanyak-banyaknya, bikin konten, dah itu kuncinya. Mas kalau punya toko sudah start seller terus mau mendaftarkan produk kita affiliate Shopee bagaimana caranya? Biar masuk penawaran produk. Untuk saat ini masih belum kebuka ya, nggak seperti di Lazada itu udah bisa kita mendaftarkan untuk toko kita agar dipromosikan para affiliator seperti ini. Tapi untuk di Shopee sementara belum. Ya mungkin ke depan nanti akan dibuka. Ya harapannya seperti itu ya. Saya kan juga jualan juga di Shopee, pengennya juga pengen dipromosikan seperti ini.
Tapi pernah sih dulu produk saya itu ada yang review. Jadi tahu-tahu dalam sehari itu ada sampai puluhan orderan masuk, bahkan tanpa iklan ya, biasanya toko sepi jadi ramai. Itu ternyata karena, saya tanya-tanya dia lihat konten, jadi ada yang review toko saya, ngambil link affiliate-nya dari toko saya. Itu harapan semua seller sekarang, jadi pengen produknya itu dipromosikan di sini. Karena lumayan banget ya, ini kita istilahnya dapat endorse gratis. Ya harapannya ke depan bisa kebuka semua. Kalau sekarang sih masih terbatas ya, hanya akun-akun tertentu sama brand-brand tertentu yang bisa. Dan ini kadang bisa berjalan, bisa berhenti juga untuk program affiliate-nya. Jadi kalau pas kondisi berjalan ini, komisinya yang diterima bisa gede, bisa 9%. Tapi kalau udah selesai untuk program promonya, nanti kita yang diterima komisinya tetap kembali ke normal, ke 3% lagi. Terus dari tren bumi, cara bikin konten tanpa beli produknya dulu gimana? Ini pernah saya bahas di YouTube channel saya juga ada. Jadi bisa download videonya dari Shopee itu bisa. Jadi kadang saya screenshot itu juga bisa, itu sudah jadi konten juga. Jadi bikin status, misal status WA, kita tinggal screenshot aja halaman tokonya, terus selanjutnya di slide selanjutnya itu kita kasih untuk link affiliate-nya, itu bisa. Oh, oke oke oke. Berarti saya fokusnya harus ini ya. Oke, ada lagi nih, Mas Sailaros Banyuwangi. Bang, pembayarannya berapa minggu setelah transaksi? Kalau untuk member baru ya yang di Shopee Affiliate, itu harus nunggu total hampir 2 bulan, 1 minggu, itu baru komisinya cair. Jadi sabar aja. Karena untuk prosesnya pencairan itu butuh 1 bulan untuk verifikasi tadi, apakah nunggu transaksinya selesai. Terus selanjutnya verifikasi untuk status seperti ini, status penipuannya. Jadi itu transaksinya hasil dari klik orang lain atau beli sendiri pakai link yang kita share. Itu juga butuh pengecekan selama 1 bulan. Jadi total 2 bulan untuk pencairan minimalnya. Jadi sabar aja sambil nunggu cair ya rajin-rajin posting aja. Sama isi data pembayarannya itu harus diisi dulu. Oke lanjut saya jawab pertanyaan yang di YouTube aja, ini banyak banget yang masuk. Pertanyaan hampir sama, mungkin yang tadi tanya juga masuk sini. Bang minta tolong dong, aku sudah di-approve Shopee AV tapi saat masuk malah balik lagi daftar, sekarang udah nggak bisa masuk. Nah ini biasanya karena dia login atau daftar itu beda dengan akun utama yang ada di aplikasi. Jadi makanya pas mau masuk ke halaman Shopee malah suruh daftar lagi, biasanya karena salah login. Makanya di video saya yang ini saya sarankan suruh login ke Shopee dulu baru buka dashboard affiliate. Jadi nanti tinggal masuk. Jadi kalau ada salah, mengurangi resiko harus daftar ulang. Dari DNA stiker, misalkan kita promosikan penawaran brand, terus untuk periode penawaran sudah habis waktunya, apakah link tautannya masih aktif atau sudah nggak aktif? Berkaitan link yang kita copy akan dipasang di bio. Nanti untuk link tautannya tetap aktif, cuman bedanya tadi ya, kita untuk komisinya kembali ke normal. Kalau tadi bisa 9%, terus kalau promonya udah berakhir, nanti kita, kalau berhasil ngejualin cuma dapat 3%, kembali ke normal.
Terus gimana cara bikin konten YouTube? Kalau di saya ya, itu bikin video review sederhana aja. Gampang kok untuk bikin, eee video review tuh nggak harus yang profesional banget. Ceritakan apa pengalaman kalian, selama memakai produk itu udah jadi konten. Memang untuk di awal sih agak kayak ribet ya, tapi nanti kalau udah terbiasa enak. Jadi kalau saya sekarang malah seneng ya nge-review kayak gitu. Jadi setiap ada barang baru, habis beli itu mesti saya review, buat dijadikan konten. Ya biar cepat balik modal lah istilahnya. Jadi manfaatin apa yang ada aja buat dijadikan konten. Nih kalau mau lihat, video-video review saya bisa cek di channel saya yang Shop Now ini. Ini saya nge-review produk-produk yang saya beli biasanya. Kadang ada barang yang lama yang di rumah saya review lagi juga ada. Kayak gini kan ini kayak, aksesoris kamera, ini kan kamera udah beli yang udah tahun lalu beli tapi saya review lagi, seperti itu. Jadi bisa manfaatin apa yang di sekitar aja. Ini sampai casing handphone pun saya bikin reviewnya nih. Lumayan, ada traffic-nya 63 buat tambah-tambah. Dan reviewnya sederhana banget. Kalau kalian mau lihat tuh cuman kayak gini doang. Oke, kali ini mau unboxing. Nah, cuman buka paket terus diliatin isinya apa aja gitu seperti itu. Simpel kok. Nah, Bang bisakah bikin konten di video short? Bisa banget. Nah, enaknya di video short ini kalian bisa, ini ya, nggak kena copyright. Jadi lebih aman kayak di TikTok malahan. Ini contoh yang pakai video short tuh ini. Ini saya pakai video short cuma 6 detik. Dan di video short itu kalian juga bisa naruh link. Ya contohnya seperti ini. Saya kapan-kapan bikin konten seperti ini. Ntar saya share ke YouTube juga. Cuman kayak gini doang. Jadi nanti diarahin aja yang kalau mau beli cek di deskripsi gitu aja. Nih, info link pembelian taruh sini. Jadi link affiliate-nya taruh di sini. Video short tuh malah sekarang lebih ampuh loh. Ini video 6 detik aja yang lihat udah 66 lumayan. Bisa naruh link affiliate. Untuk video re-upload juga sepertinya aman. Ini video re-upload ini. Nah, seperti ini. Masih aman. Lebih bebas dari copyright. Soalnya kan ini karena durasinya pendek, jadi kita masih istilahnya dapat keringanan atau istilahnya fair use. Jadi kita boleh mengupload konten orang lain. Selama kita ngambilnya cuma dikit, jangan semuanya, cuma sebagian aja. Itu boleh. Tapi khusus yang di short ya. Dari Sevia Hijab, Mas cara tahu kalau kita keterima affiliate influencer atau yang Shopee affiliate, saya daftar pakai follower minimal 2.000, tapi komisinya dapatnya 2%. Ini saran saya tunggu dulu ya, nanti coba aktif 1 atau 2 bulan ke depan, nanti biasanya untuk komisinya bisa naik, bisa di atas, bisa di 3%. Ya mungkin ini dulu pas daftar untuk follower-nya belum mencapai target, makanya dapatnya yang akun Shopee affiliate biasa. Jadi otomatis ya kalau kita belum memenuhi syarat itu langsung dapat yang akun non influencer yang komisinya cuma 2%. Oke, terus selanjutnya nggak masalah sih, yang penting jalan dulu, komisi 2%, 3% disyukuri aja. Yang penting jalan. Terus ini dari Lekin 86, kalau link Shopee affiliate kita taruh di deskripsi YouTube, kira-kira sampai berapa lama linknya bisa bertahan? Itu kalau link affiliate itu berlaku selamanya ya, yang ada batas waktunya itu buat yang ngeklik, istilahnya case-nya. Case-nya itu cuma bertahan selama 7 hari. Jadi selama ngeklik itu terus 7 hari ke depan kalau dia belanja itu nanti kita tetap dapat komisi. Setelah di atas 7 hari itu nanti udah nggak berlaku lagi, udah nggak dapat komisi. Tapi untuk link affiliate-nya itu masih aktif.
Jadi kalau mau diklik orang lain, ada yang transaksi, kita tetap dapat komisi. Oke, lanjutnya Mas, cara review produk kita sendiri gimana ya? Nih bisa contoh di channel saya ini, banyak. Ini produknya ya produk yang buat yang ada di rumah, yang ada di sekitar. Kadang ada produk jualan saya juga, saya bikin review kontennya di YouTube, terus kasih link affiliate itu juga ada. Ini sampai rice cooker aja saya bikin reviewnya nih. Kalau soal view kalian nggak harus ini ya, nggak harus nunggu view-nya banyak kok, view yang lihat dikit nggak masalah. Kalau kalian mau konsisten itu nanti pasti ada salah satu video yang rame. Ini aja untuk beberapa view, ada yang view-nya gede sampai ribuan, dan ini juga beberapa ada yang baru upload, view-nya ribuan itu juga ada. Makanya kalian yang penting konsisten dulu. Ini contoh video reviewnya cuman kayak gini, cuman buka-buka paket. Oke, kali ini mau review korek. Lucu ya bahasanya ya. Ya asal inilah, yang penting pesan kita itu tersampaikan. Ceritakan pengalaman selama memakai dan segala macam itu. Soalnya orang tuh sekarang nggak ini ya, lebih seneng konten itu yang langsung to the point, nggak usah kebanyakan opening, nggak usah kebanyakan pengantar segala macam, langsung to the point aja. Apa yang, perlu disampaikan, sampaikan, seperti itu. Terus next, Mas gimana supaya video produk itu bisa viral? Untuk cara viral kalau di FYP itu kalian bisa cek di channel saya yang satunya, yang Yandri Channel itu ada. Intinya kalau kayak di TikTok itu bikin, sebuah kayak cerita ya, dibikin drama juga nggak masalah, itu bisa jadi ini, bisa jadi viral. Terus bisa, manfaatkan kayak hashtag yang lagi rame, terus sound yang lagi rame itu bisa untuk kemungkinan bisa viralnya. Dan kalau mau viral itu harus unik ya, harus bener-bener, bikin emosi yang nonton lah, emosi seneng, emosi terhibur dan segala macam, bisa. Kalau saran saya untuk awal tuh mending nggak usah target viral dulu, yang penting konsisten dulu. Karena untuk viral itu butuh proses, kadang sengaja, kadang nggak sengaja itu bisa viral. Lanjut Mas, gimana biar link kita diklik orang lain padahal udah share ke grup tapi nggak ada yang klik? Nah ini kalian perlu belajar yang namanya copywriting. Silahkan dicari itu, di YouTube banyak ya yang bahas tentang apa itu copywriting. Ini saran saya lihat di, video dari UMKM Fest. UMKM Fest. Nih, lihat dari videonya UMKM Fest Digital. Ini ada yang bahas tentang copywriting lengkap. Jadi kalian perlu belajar ini dulu. Ini basic banget tapi penting. Ini, diajarkan gimana cara kalian bikin iklan, promosi, penawaran yang menarik, yang bisa ngundang orang buat klik. Soalnya ilmu kayak gini banyak yang nggak perhatiin ya, padahal penting banget. Kadang kan kita bingung mau promosi, tapi mau bikin caption-nya bingung mau ditulis apa, cara nulisnya gimana biar menarik. Nah, itu kalian perlu belajar namanya copywriting. Silakan disimak di situ. Dan untuk tanggal 20 saya juga ngisi untuk acara ini ya, tapi membahas seputar Shopee. Masih 4 hari lagi. Kalian bisa daftar aja kalau mau ikut webinarnya. Dari Mas Andi Witantra, kalau belum punya follower 2.000 gimana? Untuk sekarang nggak masalah kalau belum punya follower sampai 2.000 bisa langsung daftar. Itu kalau mau lancar kalian bisa pakai kode referral saya itu bisa lebih gampang diterimanya. Nanti tak tulis di deskripsi video ini ya. Dan ini nanti videonya saya upload juga di YouTube, jadi biar yang nggak nyimak tadi bisa ngulang lagi. Nanti linknya ini saya taruh di deskripsi. Untuk yang, pakai metode seperti ini, yang pakai tim itu lebih gampang diterima, serius. Bukan saya mau manfaatin orang ya, karena ini bisa bantu banget dan saya benar-benar mau bantu kalau mau join pakai referral saya. Soalnya banyak kasus di luaran itu mereka bikin yang ngajak orang buat gabung Shopee affiliate, tapi setelah daftar didiemin, nggak mau ngurus, tanya aja nggak direspon, itu oknum-oknum
kurang ajar itu. Oke, kalau mau ngisi short, video deskripsi di short itu kalian bukanya di Studio. Kalau di aplikasi itu namanya, YouTube Studio, itu nanti kalian bisa ngisi untuk deskripsinya. Jadi seperti ini ya, kalau membuka YouTube Studio, jadi alamatnya studio.youtube.com, aplikasinya juga ada. Nanti kita bisa ngisi untuk, video short-nya, deskripsinya. Jadi nanti tinggal klik di edit, contohnya yang short yang ini ya, di edit. Nah, nanti langsung bisa diisi di deskripsi seperti ini, tinggal di copy paste untuk deskripsinya. Oke, seperti itu. Ada lagi? Ini udah hampir 1 jam ya, nanti 1 jam saya tutup. Kapan-kapan live lagi. Ternyata antusias ya. Besok saya akan bakalan rutin aja lah untuk live. Oke, sebelumnya saya terima kasih buat yang udah berpartisipasi, udah nonton, udah mau tanya-tanya. Nggak nyangka ternyata rame juga kalau live di YouTube. Dan nanti untuk videonya saya upload ulang untuk ini. Biar nggak banyak pertanyaan yang sama, soalnya yang masuk itu kebanyakan pertanyaan sama semua. Oke, sekian ya, live kali ini. Terima kasih, bila ada salahnya mohon maaf. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.